Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, izin masuk ya, Bu? Iya, silakan masuk. Duduk sih, Pak. Benar dengan Zipa ya? Yang kemarin Ibu undang datang ketua konseling ruang buka ya? Ya, baik. Terima kasih Zipa sebelumnya karena sudah datang memenuhi panggilan Ibu. Zipa, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat ya. Zipa tadi sebelum sini kegiatannya apa aja? Sama siapa tadi Zipa? Sama prakarya ya. Gimana pembelajarannya? Alhamdulillah ya, baik aja berarti ya. Ziva sebelumnya, Ziva tahu kenapa Ibu panggil ke ruangan duka? Baik, jelaskan dulu ya. Ziva dipanggil ke ruangan duka ini karena yang pertama dari hasil asesmen yang Ibu lakukan sebelumnya di kelas Ziva ya, Ziva memiliki masalah tentang kepercayaan diri, tidak punya rasa percaya diri Ziva sangat tinggi ya. Lalu ada juga laporan dari Manda dan Malas saat masuk ke kelas Ziva, ternyata Ziva di kelas terlalu pendiam saat guru mata atau guru lain bertanya saat belajar. Ziva tidak menjawab, hanya diam saja ya, yang disampaikan tadi. Ziva sebelumnya kan ini pertama kali Ziva konseling di video atau pernah sebelumnya? Pertama kali ya. Nah, baik, Ibu jelaskan dulu ya tentang konseling di video ini, proses di mana konseli datang ke ruang duka atau konseli dipanggil bersama konselor, Ibu sebagai konselor dan konseli atau klien itu Ziva sendiri, di mana nanti proses konseling ini membantu klien dan konseli dalam pemecahan masalah. Jadi ada proses dialog antara konselor dan konseli sehingga dapat mengetahui permasalahan yang ada dan penyelesaian dari masalah tersebut. Dengan Ziva sampai sini paham? Nah, sebelumnya Ziva di dalam proses konseling ini ada asas-asas yang harus kita ikuti, harus kita taati. Yang pertama yaitu asas kesukarelaan. Ziva datang di sini tadi dipaksa disuruh masuk, ayo ke melakukan gimana? Dipaksa? Enggak ya, berarti sukarela Ziva datang ke sini berarti ya. Oke, nah yang kedua ada asas keterbukaan. Jadi selama proses konseling ini Bu harap Ziva terbuka, mau mengungkapkan apapun permasalahan yang Ziva hadapi sejujur-jujurnya. Jadi tidak ada yang tutup-tutupi. Jadi Ziva tidak perlu takut nanti permasalahan Ziva itu bocor keluar, diceritain keluar, tidak perlu, karena dalam proses konseling ini ada juga yang namanya asas kerahasiaan. Jadi Ziva semua permasalahan yang Ziva ceritakan ke Ibu hari ini tidak akan diungkit atau diceritakan keluar sehingga orang teman-teman Ziva dan lainnya tahu, tidak. Cukup Ibu dan Ziva sendiri yang tahu. Nah, ada juga Ziva asas kegiatan Ziva. Jadi dalam proses konseling ini nanti seperti yang sudah kita lakukan sekarang, nanti Ibu akan bertanya pada Ziva, Ziva menceritakan permasalahan Ziva, sehingga nanti sampai akhirnya kita menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Dan diharapkan dalam proses konseling ini nanti Ziva mau aktif bercerita, aktif menjawab dan merespon apa yang disampaikan ataupun hal-hal apa yang ditanyakan kepada Ziva. Paham sampai sini Ziva? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya? Oke, nah Ziva, di dalam proses konseling ini kita kan dibatasi waktu. Nah, proses konseling kita hari ini mungkin hanya sampai 30 sampai 40 menit waktu kita Ziva. Gimana Ziva, apakah Ziva setuju waktu kita hanya sampai 30 sampai 40 menit di pertemuan ini? Ya, Ziva setuju ya. Nah, sebelumnya Ziva, sebelum kita melakukan proses konseling ini, Ibu ingin Ziva menulis surat pernyataan persetujuan bahwa Ziva setuju dan bersedia untuk terlibat aktif dalam kegiatan proses konseling kita ini. Dan Ziva juga setuju jika proses konseling kita ini direkam, baik suara
ataupun dalam bentuk gambar. Boleh Ziva? Silakan Ziva di sini. Nah Ziva, setelah isi coba Ziva bacakan keras-keras isi dari perjanjian kita. Dari sini. Baik. Berarti setelah Ziva baca semuanya, Ziva setuju ya dengan segala persyaratan dalam inform consent kita. Jika setuju, silakan Ziva tanda tangan di sini. Setelah pernyataan persetujuan tadi, bagaimana Ziva? Apakah Ziva siap untuk melaksanakan konseling di kita selanjutnya? Siap. Apakah ada hal yang belum Ziva pahami atau masih ada yang ingin ditanyakan Ibu? Nah ya, nah Ziva terkait tadi ya, yang alasan Ziva dipanggil ke Amerika ini, bagaimana Ziva? Coba Ziva ceritakan lebih lanjut kepada Ibu seperti apa permasalahan yang Ziva hadapi. Kurang percaya diri. Soalnya kalau misalnya itu kalau lagi di depan kelas itu kayak nanti ditertawakan gitu. Soalnya sering gak SD. Oh, terus dan Ziva pernah saat di depan kelas ditertawakan begitu ya. Coba ceritakan lebih lanjut dari Ziva, bagaimana keadaan Ziva dalam kelas atau dalam situasi seperti apa? Biasanya kalau ada teman bilang kayak ada dipanggil gitu sebentar terus dipanggil nanti teman-teman bilang langsung kayak positif gitu. Oh, dipanggil seperti dipanggil ke depan kelas? Iya, langsung kayak pernah dibicarakan yang lain gitu. Oh, Ziva dipanggil ke depan kelas, lalu ada Ziva merasa teman yang lain yang diskusi tentang Ziva ya, Ziva merasa kurang percaya diri untuk tampil di depan. Ziva merasa kalau Ziva ke depan nanti teman-teman menertawakan. Oh, Ziva merasa kalau Ziva ke depan nanti dibunuh oleh teman-teman Ziva. Menurut Ziva apa yang membuat Ziva merasa kalau teman-teman Ziva bakal menertawakan Ziva di depan? Itu kayak takut aja gitu di SD. Berarti pengalaman Ziva di SD juga mempengaruhi Ziva ya. Di saat tingkat SMP ini Ziva masih belum berani untuk tampil di depan, lalu juga merasa takut jika tampil di depan nanti Ziva tidak. Ada lagi Ziva keadaan-keadaan atau hal-hal yang membuat Ziva itu kurang percaya diri untuk tampil di depan. Takut kena hina. Kena hina dalam hal apa Ziva? Ada kayak nggak sengaja bahasanya itu kayak campur gitu lah bukan gitu. Nanti langsung kena ketahuan kalau nanti ini jelas kayak gitu. Oke, Bu perjelas dulu ya. Berarti Ziva saat tampil depan nanti ada mungkin yang kata-katanya terbalik, putar atau tidak sesuai dengan apa yang diucapkan. Lalu teman-teman lain malah menertawakan gitu ya. Mengejek Ziva yang ada seperti itu. Ziva kalau misalnya dalam kelas ada yang dulu pertanyaan oke Ziva silakan jawab, atau ada misalnya gini, oke anak-anak siapa yang ingin menjawab yang depan, gimana reaksi Ziva saat tidak berani ke depan ya? Berarti Ziva hanya tidaklah berani ke depan untuk menjawab pertanyaan gitu ya? Takut salah gitu. Ya, berarti Ziva tidak berani misalnya kalau disuruh jawab pertanyaan dari guru tidak berani karena takut dari Ziva. Selain perasaan tadi Ziva kalau maju di depan takut salah, takut ditertawakan, ada lagi Ziva hal lainnya? Ibu gemetar kadarnya atau gimana itu di depan ya? Dan Ziva kalau Ziva di kelas kalau di dalam pembelajaran di kelas itu bagaimana?
teman presentasi depan kelas. Apakah Ziva ada yang bertanya kepada teman depan kelas atau gimana? Misalnya lagu-lagu gitu ya, mungkin salah bilang Takut kena salah, takut kena ketawakan atau gimana? keduanya bu, masalah satu sama kena tahu. Jadi Ziva tidak berani juga ya bertanya kepada teman yang presentasi karena perasaan bersalah dan juga takut ditertawakan jika salah. Ya Ziva? Nah, Ziva pernah tidak mencoba untuk mengatasi permasalahan yang Ziva hadapi? Tidak pernah ya, jadi belum pernah Ziva mencoba untuk tampil atau untuk merasa lebih percaya diri ya. Belum pernah berarti Ziva? Belum pernah ya, usaha-usaha apapun belum pernah dilakukan sebelumnya? Belum. Dari SD sampai SMP tadi kan Ziva tadi ada bilang merasa lebih baik daripada waktu itu, seperti apa Ziva? Tidak bisa bicara itu sama teman. Oke, berarti masih dalam tahapan berani untuk berbicara dengan teman atau kedua orang teman berarti ya? Ya, berarti masih tahap masih berani berbicara ke baik Ziva. Dari permasalahan tadi Ziva, perasaan apa yang Ziva rasakan atau dampak dari sikap Ziva yang seperti itu apa menurut Ziva? Jadi dampaknya Ziva merasa sendiri, lalu untuk mengerjakan tugas kalau ada tugas kelompok atau individu tuh susah ya berarti untuk bertanya kepada teman. Jadi Ziva merasa susah nanti ya dalam pengerjaan tugas-tugas dan Ziva merasa sendiri. Lalu Ziva ada merasa hal lain atau dampak lain yang Ziva rasakan dengan sikap atau perilaku kurang percaya diri dari Ziva? Kayak dibuang gitu bu. Kalau Ziva juga merasa tidak dianggap ataupun merasa dijauhi dari yang lain, seperti itu Ziva. Kalau dari nilai Ziva gimana? Ada berdampak? Dampak dari sikap Ziva atau masalah Ziva yang kurang percaya diri ini yaitu tadi ya, ulang lagi yang pertama tadi Ziva merasa dijauhi. Ziva merasa kalau nanti mengerjakan tugas atau perlu bantuan teman, Ziva merasa tidak dapat ya, karena susah untuk mengajak bicara seperti itu. Lalu yang ketiga Ziva juga merasa nilai Ziva kurang ya, turun berarti ya. Oke Ziva, tadi Ziva juga menceritakan bagaimana permasalahan yang Ziva hadapi dan yang Ziva hadapi merasa tidak percaya dirinya karena takut ditertawakan, lalu juga takut nanti dianggap salah, dan mungkin Ziva juga belum pernah ada mencoba atau usaha-usaha untuk membuat Ziva lebih percaya diri ya. Dan Ziva merasa dampak dari sikap Ziva yang kurang percaya diri tersebut pertama adalah Ziva dijauhi, merasa diasingkan, dan juga ada untuk mengerjakan tugas susah ya karena tidak ada teman nanti menjadi cara untuk membantu. Jadi Ziva juga merasa ada nilai Ziva kurang ya. Sehingga Ziva juga belum pernah ya berarti membuat langkah-langkah tertentu untuk membantu Ziva dalam menyelesaikan permasalahan itu Ziva. Ya, nah baiklah Ibu akan tadi sudah berulang ya ceritakan kembali permasalahan Ziva dan juga
Ziva juga sebelumnya mengatakan bahwa ada ya usaha-usaha untuk melakukan ataupun membuat diri Ziva itu lebih percaya diri lagi. Belum ada berarti Ziva ya. Nah Ziva, gimana Ziva dari yang kita tadi dan juga apa yang kita sampaikan, apa yang akan Ziva lakukan ke depannya untuk membantu Ziva lebih percaya diri? Tapi untuk dari berbicara Ziva akan mencoba untuk berani lebih berbicara agar tidak rasa takut lagi. Lalu apa lagi Ziva? mencoba Coba untuk tidak berpikir Lalu kalau tampil di depan kelas gimana sih Pak? Yang harus dilakukan? jangan ada pemikiran yang negatif Terus berani ya, tidak berpikiran kalau teman akan mentertawakan. Karena Ziva sebenarnya kan belum ada usaha seperti itu ya, sehingga itu hanya masih dalam pemikiran Ziva gitu ya. Sehingga perilaku Ziva tidak percaya diri, tidak berani tampil di depan kelas, tidak berani untuk menjawab pertanyaan dari guru, dan juga tidak berani untuk mengajak teman lain untuk belajar bicara ya, sehingga nanti tugas-tugas atau pekerjaan tugas sekolah Zivanya Ziva sendiri mengerjakan saat Ziva pun tidak berani untuk bertanya kepada teman. Itu usaha-usaha apa dan Ziva lakukan untuk kedepannya nanti Ziva. Baik Ziva, berarti Ziva sudah sadar ya dari apa yang Ziva paparkan tadi. Ziva sudah tahu berarti ya apa yang permasalahan Ziva, apa yang menjadi solusi dari permasalahan Ziva, dan apa yang harus Ziva lakukan ke depannya. Ziva sudah paham dan sadar berarti ya. Sudah berarti. Oke Ziva. Sebelumnya Ziva. Sebelumnya Ziva izinkan Ibu dalam menyimpulkan kembali bahwa permasalahan Ziva tadi adalah rasa tidak percaya diri yang ada pada diri Ziva, sehingga tidak berani menjawab pertanyaan dari guru, tidak berani tampil di depan kelas, dan pertemanan Ziva juga dengan satu atau dua orang ya. Ziva lebih suka berdiri karena rasa takut dan rasa takut Ziva ya. Dan Ziva juga sudah mengatakan bahwa usaha Ziva ke depannya untuk berani atau membantu Ziva dalam mengatasi permasalahan kurang percaya diri ini, Ziva lebih memberanikan diri untuk mulai berbicara, untuk bertanya, menjawab pertanyaan dari ya, itu usaha yang ingin Ziva lakukan tadi. Nah, tadi Ziva ada satu lagi tentang bagaimana membuat Ziva usaha-usaha Ziva tadi ya dapat Ziva ingat dan dapat Ziva lakukan. Di sini Ibu ingin menerapkan namanya kontrak perilaku. Gimana Ziva? Apakah Ziva mau melakukan kontrak perilaku untuk membantu Ziva dalam mengatasi perilaku Ziva yang kurang percaya diri tadi? Alhamdulillah. Ini ada yang namanya kontrak perilaku Ziva. Ya. Mulai di sini Ziva tahu sebelumnya apa itu kontrak perilaku? Dan ya, dijelaskan dulu. Nanti di sini Ziva kontrak perilaku ini Ziva akan menulis hal-hal atau usaha-usaha apa
jika nanti misalnya Ziva tidak berhasil melakukan usaha-usaha yang sudah Ziva buat tersebut, ditulis di sini ya. Nah, ada juga nih nanti punishment-nya dan nanti sanksinya atau hukumannya ya. Nah, Ziva dapatkan. Bagaimana Ziva? Apa? Bisa kita tulis ya Ziva. Saya setuju menaati dan melakukan hal-hal yang disepakati dua orang. Apa saja yang disepakati? Pertama, saya akan melakukan usaha-usaha untuk membantu saya. Nah, Ziva tanda tangani di sini. Oke, nah Ziva tulis usaha saya akan berhasil jika usahanya apa? Nanti di sini kan ada tadi word yang dikatakan ya. Nah, Ziva suka apa? Menggambar ya. Nah, bagaimana Ziva jika Ziva berhasil ya memenuhi usaha-usaha ini? Ziva mau gambar? Akan gambar? Jika Ziva berhasil nanti Ziva akan dibebaskan menggambar dan fasilitasi alat gambar. Nah, bagaimana nanti hukuman atau punishment-nya jika Ziva tidak memenuhi usaha-usaha yang Ziva sebutkan tadi? Tidak akan mendapatkan ya. Setelah Ziva tulis kontrak berlaku ini, Ziva sendiri ya yang menurutnya ya. Bagaimana Ziva? Apakah Ziva setuju nih? Jika setuju Ziva tanda tangani. Apakah ada yang berubah? Silakan tanda tangani. Nah, jika sudah itu tanda tangani, berarti kesepakatan dalam kontrak berlaku ini berlaku ya Ziva ya. Ini ketiganya ini. 2000 ya cukup. Sekarang tanggal 6 berarti nanti selama 2 minggu ya Ziva. Nah Ziva, kontrak berlaku ini mau ibu yang akan memegangnya atau Ziva? Oke, nanti ibu akan fotokan dan kirimkan ke Ziva ya. Jadi Ziva tahu nggak sebenarnya kenapa kita mau kontrak berlaku ini? Ya, agar Ziva bisa mengingat usaha-usaha apa yang harus Ziva lakukan sehingga Ziva lebih percaya diri terutama. Oke Ziva? Nah Ziva, setelah pembuatan kontrak berlaku kita Ziva, adakah lagi yang ingin Ziva sampaikan kepada ibu? Tidak ada ya. Nah, bagaimana perasaan Ziva setelah mengikuti